Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harus kembali bekerja, ratusan pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur memadati stasiun Bandung pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru. 4 rumah rusak akibat pergerakan tanah di Dusun Sumur Bandung, Desa Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Mul di Kabupaten Majalengka. 3 minggu dinyatakan hilang, seorang pemuda ditemukan sudah jadi mayat di lubang septic tank di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kita ke informasi pertama, ratusan pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur memadati stasiun Bandung pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dalam satu hari, PT KAI Daops 2 Bandung mencatat ada 12.000 warga kembali ke kota Bandung. Stasiun Bandung kembali dipadati oleh pemudik yang kembali dari kampung halamannya Selasa pagi. 23.000 orang pemudik tiba di stasiun Bandung untuk kembali beraktivitas di kota Bandung. Pada hari Senin, stasiun Bandung kedatangan 12.000 masyarakat asal Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kembali dari mudik maupun liburan. Jumlah ini meningkat 60% dibandingkan dengan masa sebelum Natal dan Tahun Baru, yaitu 7.000 penumpang. Jika kita lihat dimulai tanggal 1 kemarin ya sampai hari ini itu ada sedikit pergerakan kenaikan. Jadi jika kemarin cuma 11.000, hari ini mencapai angka 12.000. Nah, angka ini sendiri diprediksi akan terus meningkat selama sepekan ke depan. Apalagi kita ketahui untuk anak sekolah minggu depan sudah mulai masuk sekolah lagi ya. Untuk memasuki puncak arus balik ini sendiri dari kapan Pak? Jadi setelah mulainya dari tanggal 1 ya. Satu kemarin sampai hari ini yaitu ada terjadi sedikit kenaikan 1.000 orang ya. Yang kemarin cuma 11.000, sekarang 12.000. Nah, angka ini sendiri jika kita bandingkan dengan masa periode sebelum masa Nataru, khususnya di bulan November sendiri ada kenaikan yang cukup sangat signifikan, di mana rata-rata hariannya untuk kedatangan sendiri di stasiun Bandung di wilayah Daops 2 Bandung ini ada 7.000 orangan. Untuk arus balik ya kota-kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah ya, itu kayak Semarang, Surabaya, Jogja, Solo, dan Purwokerto. Diperkirakan kedatangan pemudik akan terus terjadi hingga tanggal 8 Januari mendatang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi lainnya untuk Anda, berbeda dengan lokasi wisata yang dipadati pengunjung, objek wisata di pantai selatan Kabupaten Garut malah sepi pengunjung. Cuaca ekstrim diduga menjadi faktor penyebab. Dunia pariwisata pantai di Kabupaten Garut kini tengah terpukul. Libur Tahun Baru yang biasanya membawa berkah bagi pelaku usaha ternyata sepi pengunjung. Pemilik rumah makan, pengelola hotel, hingga para penjual ikan laut, semua terkena imbas akibat sepinya pengunjung dan pembeli yang datang ke pantai. Pendapatan pada musim libur tahun ini pun turun drastis. Salah satu contohnya terlihat di Pantai Santolo, sedikit sekali pengunjung yang datang untuk berlibur. Kalau pendapatan tahun ini sangat anjlok, biasanya para pelaku usaha di Pantai Santolo bisa mendapatkan untung hingga puluhan juta. Namun pada libur tahun baru 2023 ini, kita hanya bisa mendapatkan 500 hingga 1 juta rupiah, namun itu pun harus kita syukuri. Apakah efek cuaca buruk? Ya, mungkin karena himbauan dari BMKG juga yang menyatakan cuaca buruk melanda di Jawa Barat, sehingga para wisatawan takut untuk pergi ke pantai. Sepinya pengunjung wisata pantai diduga akibat cuaca ekstrim, sehingga warga khawatir dan memilih tidak mengisi liburan mereka ke laut. Bupati Garut saya meminta supaya masyarakat orang Garut lah dalam merayakan hari libur di tahun baru ini supaya menghindari laut dan pegunungan. Sedangkan di tempat kota, di tempat pariwisata Bagendit, juga Cangkuang ya, beberapa pariwisata Cipanas, Pasirwangi ya, Darajat dan juga
Papandaian kami persilakan, tapi di bawah saja. Hanya di bawahnya Ya, saja. jadi di bawahnya tidak mendaki dan tidak camping. Kita sudah menghimbau tidak camping. Pak, ada alasan tertentu lagi nggak Pak? Misalnya ada aktivitas gunung yang mungkin sudah ada peningkatan atau Kalau mungkin ada aktivitas laporan gitu? gunung kami tidak ada. Yang ada Oke. itu hidrometeorologi, Hidrometeorologi. angin dan cuaca Hujan. ekstrim. Meski dilanda sepi, pengelola wisata dan pelaku usaha tetap bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Pergerakan tanah terjadi di Dusun Sumur Bandung, Desa Lewi Kujang, Lewi Munding, Kabupaten Majalengka. Akibatnya 4 rumah warga mengalami retak-retak dan terancam ambruk. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Majalengka memicu terjadinya pergerakan tanah di Dusun Sumur Bandung, Desa Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Munding. Pergerakan tanah mengakibatkan rusaknya sejumlah rumah warga. Kerusakan terjadi pada bagian dinding dan lantai rumah yang mengalami retak-retak hingga selebar 5 cm. Sebagian warga telah mengosongkan rumah mereka demi keselamatan. Awalnya ya begini terus retak terus tuh. Tadinya sih ditambal terus, cuman ya tiap hari jalan terus kemiringan, sekarang malah lebih miring. Tadinya sih cuma retak-retak aja, kirain bukan tanahnya. Jadi ada pergerakan tanah kayaknya sih. Ya itu dari pinggir kali. Ya kali Cijejeng. Kirain cuma retak biasa gitu. Dan lama-lama parah gitu. Sekarang miringnya udah 30 cm. Nggak tahu ya gimana, pengennya sih ya. Mengungsi atau apa sekarang ini Pak? Mengungsi Pak? Ya mengungsi juga nggak tahu, lagi mikir dulu kemana mengungsinya gitu. Ya paling ke rumah orang tua juga ke dimana, jauh. Petugas Satpol PP bersama Polri dan TNI membantu mengosongkan sebuah rumah untuk dipindahkan ke rumah keluarganya. Sejauh ini ada 4 rumah yang mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah. 1 diantaranya rusak berat. Menerima laporan dari desa terkait dengan adanya pergerakan tanah yang menyebabkan retakan di beberapa rumah di Desa Lewi Kujang, dan 1 rumah memang terlihat parah sekali sehingga pemilik rumah harus kita evakuasi, dan sementara ini kita ungsikan di rumah orang tua atau di rumah saudaranya. Ke depan kita memikirkan untuk direlokasi ke tanah desa. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk disediakan tanah milik desa untuk dibangun sebagai ganti dari rumah yang terkena bencana ini. Karena memang secara struktur tanah sepertinya sudah tidak layak untuk dijadikan hunian. Karena kalau berdasarkan laporan dari perangkat desa, itu retakan tanah ini memanjang. Yang sekarang teridentifikasi terpengaruh itu ada 4 rumah. Tetapi tidak menutup kemungkinan potensinya akan meluas ke rumah-rumah di lingkungan sekitarnya. Pergerakan tanah cenderung berpotensi meluas dan makin mengancam puluhan rumah lainnya. Terkait hal ini, pihak kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar menyiapkan lahan untuk tempat relokasi warga yang terdampak pergerakan tanah. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Gara-gara diguyur hujan deras, rumah seorang warga di Kabupaten Ciamis rusak parah. Akibatnya ia kini tinggal di sebuah gubuk reot seorang diri. Warga pun bergotong royong mengumpulkan dana karena janji wakil rakyat ternyata tidak kunjung datang. Setelah diguyur hujan dan kondisi rumah yang sudah lapuk, akhirnya rumah Daman di Kabupaten Ciamis dirobohkan karena posisinya sudah miring dan bisa membahayakan keselamatan. Ia pun terpaksa tinggal di gubuk reot. Yang sangat memprihatinkan, jika turun hujan akan bocor karena atapnya hanya terbuat dari terpal. Janji pemerintah dan wakil rakyat untuk membantu ternyata tidak kunjung terwujudkan. Warga sekitar yang khawatir dengan kondisi Daman akhirnya mengumpulkan iuran atau udunan untuk membantu membangun rumah idaman. 1 bulan. Itu kenapa tinggal di sini? Bukan rumahnya. Oh, rumahnya. Rumahnya kenapa? Roboh. Roboh. Kenapa Pak robohnya? Sama Udah lama. udah lapuk. Terus ada cuaca juga ya, hujan. Setelah roboh Bapak tinggalnya di mana? Di gubuk. Di gubuk. Kenapa nggak tinggal di rumah yang lain? Ya,
rumah yang lain kapan lagi siang mah Pak kumaha. Koyong bobo siang mah izin. Bapak tinggal di gubuk ini sama saya apa Pak? Kali ra. Sendiri. Nyaman gak di gubuk Pak? Nyaman Pak. Di nyaman-nyamanin ya Pak? Bukan. Bumi nata akan beres itu. Upami bumi terus beres merenah di bumi. Pak, dari pemerintah sudah ada rencana untuk ngebangun kembali rumah Bapak belum? Udah, kekawuran mah kukur dengan badai, ngan kukur kenana bulan 4. Oh, gampang. Mohon saur di desa Kapungkur bulan 4. Ya, sekarang sedang membetulkan rumah Bapak Daman. Kenapa rumahnya Bapak Daman ini Pak? Rumah Bapak Daman ceritanya begini kan. Dulu kan ada hujan gede, tiba-tiba ya rumah Bapak Daman itu roboh lah gitu. Ini atas ide siapa ini Pak? Membenarkan, memperbaiki rumah Pak Daman ini Pak? Yang membenahkan rumah-rumah. Iya. Itu warga juga, warga sekitar RW 03. Inisiatif warga. Gotong royong Bapak. Gotong royong. Gotong royong. Biayanya dari mana Pak? Dari Tentang biaya itu, alhamdulillah itu dana hasil swadaya masyarakat. Alhamdulillah. Katanya Pak dulu sempat dijanjikan sama salah satu dewan untuk memperbaiki ini, itu seperti apa Pak? Jadi kita mah seadanya ya begini ceritanya, bukan rekayasa, cuman begini ceritanya. Nanti kalau sudah turun anggaran dari pemerintah itu kan ngajukan bedah rumah. Jadi insya Allah kalau kekurangannya bilangin sama saya gitu, begitu doang. Kurangannya gitu. Kurangannya. Jadi tetap aja nunggu dari pemerintah ya. Gitu. Belum pernah nundang sekian, belum. Enggak pernah nerima gitu. Cuman janjinya begitu aja. Tapi warga inisiatif karena nggak nunggu terlalu lama gitu. Terlalu lama. Karena dia kasihan tidur di tempat kayak gitu di gubuk. Ternyata kan kasihan takut sakit. Ternyata inisiatif warga, alhamdulillah. Ternyata selain masyarakat kasihan sama Pak Daman itu kasihan. Gitu. Meski sudah menghimpun dana dari warga sekitar, namun dana yang terkumpul masih sangat kurang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis.